Berita MotoGP hari ini, Minggu, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Berita ketiga dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Berita terakhir dari pembalap Mission Wino Ducati, Andrea Dovizioso. Rossi minta Yamaha tiru Suzuki yang bisa perbaiki masalah akselerasi. Rossi percaya Yamaha bisa meningkatkan kualitas motornya karena Suzuki berhasil berkembang usai mengalami masalah yang cukup berat. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengaku terpukau dengan perkembangan Suzuki di MotoGP 2020. Ia melihat ada peningkatan yang signifikan yang terjadi di tim Suzuki tersebut, terutama dalam hal akselerasi terhadap motor GXR milik Suzuki tersebut. Rossi menilai daya cengkraman motor Suzuki jauh lebih baik dari Yamaha. Dengan daya cengkraman yang lebih baik, maka akselerasi yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Selain akselerasi yang baik, mesin yang dipergunakan Suzuki di musim ini pun diacungi jempol oleh Rossi. Sebab ia melihat mesin motor GXR itu jauh lebih bertenaga dari sebelumnya. Semua perubahan itu dirasakan Rossi setelah cukup lama diasapi pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins saat tampil di MotoGP Styria 2020. Rossi yang cukup lama berada tepat di belakang Rins itu menyadari bahwa akselerasi rider asal Spanyol lebih cepat dari dirinya. Kemajuan yang diciptakan Rins dan rekan setimnya, Joan Mir, membuktikan bahwa motor Suzuki kini sudah berada di jalan yang tepat. Hal itu pun menjadi sebuah kabar yang sangat baik untuk Rossi dan juga Yamaha. Sebab jika Suzuki dapat melakukan hal tersebut, maka Rossi percaya seharusnya Yamaha juga mampu melakukan itu semua. Jadi, Rossi berharap Yamaha bisa segera tiru cara kerja Suzuki tersebut, agar dapat memperbaiki masalah akselerasi, yang terkadang membuat dirinya sulit bersaing dengan para pembalap jajaran terdepan. Suzuki telah bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Dalam dua balapan akhir pekan terakhir ini, seri Austria dan Styria, mereka sangat mengesankan, ungkap Rossi, seperti apa yang dikutip dari Moto.it. Masalah utamanya, mengapa Suzuki bisa tampil baik, itu bukan pada konfigurasi mesin, tapi Suzuki memiliki daya cengkeram yang lebih besar daripada kami dalam hal akselerasi, tetapi mesinnya juga jelas lebih bertenaga, tambah rider berjuluk The Doctor. Saya membelok ke belakang Alex Rins dan di antara satu tikungan dan tikungan lainnya, akselerasinya lebih cepat daripada saya. Hal tersebut berarti Suzuki telah menemukan jalan yang tepat, lanjut Rossi. Hal itu, perkembangan yang dilakukan Suzuki, juga jelas menjadi kabar baik untuk kami, karena jika demikian, maka seharusnya kami juga bisa meningkatkan diri seperti yang dilakukan Suzuki, tutup pembalap asal Italia tersebut. Maverick Viñales meminta maaf atas kejadian di MotoGP Styria 2020. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales, meminta maaf atas insiden yang terjadi di MotoGP Styria 2020, minggu lalu. Bukan tentang dirinya selamat karena menjatuhkan diri dari balapan, namun tentang melanjutkan balapannya ketika, sejak awal, dia tahu remnya bekerja tidak menentu. Semua ini membutuhkan klarifikasi, dan sebelum menemukan dirinya di depan rekan-rekannya selama komisi keselamatan di Misano, Viñales memberikan pernyataannya. Itu benar-benar salah saya karena saya terus melaju sampai remnya blong. Tidak ada lagi kampas dan remnya lepas. Dari lap ke-5 hingga ke-7, pengereman sangat lambat tetapi waktunya bagus. Saya harus melakukan 2 atau 3 lap untuk mendapatkan rem kembali dan itu bekerja dengan baik. Dan saya mulai mengemudi dengan cepat lagi. Tapi dalam 2 kali pengereman saya berkata pada diri sendiri, ini tidak bisa. Saya mengerem dan untungnya saat melewati start sedikit melambat tapi kemudian saya tidak berhenti. Dalam hal ini, saya harus melompat, jelas Maverick. Apakah dia membahayakan rekan-rekannya? Ketika saya melihat bahwa saya kehabisan rem, saya melambat. Sebenarnya, saya mengangkat tangan dan segalanya untuk memberi ruang bagi yang lain. Saya melepaskan Dovi, jika saya memiliki masalah, saya tidak akan bercanda dengan Dovi, dan ketika Quartararo dan Valentino melewati saya sudah mengerem. Tetapi ketika rusak, saya membiarkan mereka pergi.
Jelas bahwa saya tidak akan membahayakan siapapun, lanjutnya. Pertanyaan lain yang diajukan kepadanya adalah memilih peralatan yang tidak direkomendasikan oleh Brembo. Ini rumit karena akhir pekan lalu saya membalap dengan rem yang sama dan semuanya sempurna untuk saya. Saya mengikuti beberapa lap beberapa pembalap dan tidak mengalami masalah. Dan sepanjang akhir pekan saya tidak punya masalah. Di sisi lain, dengan kaliper baru kami mengalami banyak masalah karena di 2 atau 3 tikungan mereka bekerja dengan baik tetapi tidak ada rem. Itu sangat tidak konstan dan sebagai pembalap itu sangat rumit. Jujur mereka tidak gagal, di FP4 panas sekali dan rem tidak ada masalah, justru di balapan itu mereka mulai tidak berfungsi, bilang Maverick. Meski begitu, kecelakaan ini akan berdampak pada sisa musim. Karena saat hancur, Yamaha mungkin juga telah mengonsumsi barang langka, yaitu mesinnya. Saya mendengar seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari motornya, saya menyadarinya. Punggung saya terasa terbakar sedikit tetapi tidak ada apa-apa, saya merasa sangat beruntung. Ketika saya melihat motornya terbakar, saya berpikir, saya tidak percaya mesinnya. Karena mesinnya masih baru, ungkapnya. Begitulah sehingga pembalap Spanyol itu mungkin tidak memiliki mesin cadangan lagi dalam kondisi seperti ini sampai akhir musim. Marquez kirim sinyal berharap Dovizioso gabung tim kuat di MotoGP 2021. Perjuangan Marc Marquez untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2020, bisa dikatakan telah berakhir, dikarenakan cedera yang dialaminya sejak seri perdana musim ini. Gara-gara cedera tersebut, Marquez sudah kehilangan poin di 5 seri balapan dan akan terus bertambah sampai benar-benar pulih. Bagi Marquez, kenyataan itu sungguh mengecewakan. Sebab ia sangat ingin bersaing di MotoGP 2020, terlebih setelah melihat bahwa di musim ini balapannya sangat menarik karena sulit tertebak siapa yang bakal menang di akhir balapan tersebut. Tentunya Marquez juga rindu untuk bersaing ketat dengan Andrea Dovizioso, rival utamanya di MotoGP selama beberapa tahun terakhir. Dovizioso tercatat selalu keluar menjadi runner-up atau tepat di bawah Marquez dalam 3 musim terakhir. Marquez menilai Dovizioso adalah salah satu rival terkuatnya selama ini dan berharap bakal terus terjadi hingga beberapa musim ke depan. Namun, keinginan Marquez itu bisa tak terjadi lantaran Dovizioso nyatanya memutuskan berpisah dengan Mission Winnow Ducati. Perpisahannya dengan Ducati itu, lantas membuat Dovizioso sampai saat ini belum memiliki tim manapun yang akan dibelanya pada MotoGP 2021 mendatang. Kabar itu juga ternyata telah membuat Marquez terkejut saat mendengarnya karena tidak percaya bahwa Dovizioso bakal berpisah dengan Ducati. Marquez pun berharap Dovizioso tetap menjadi rival utamanya di MotoGP 2021 nanti. Harapan Marquez itu seolah-olah mendoakan bahwa Dovizioso bakal bergabung dengan tim kuat di musim depan nanti. Sebab jika tak mengendarai motor dari tim yang kuat, maka sulit rasanya Dovizioso dapat menyaingi bahkan menjadi rival dari The Baby Alien julukan Marquez. Karena itulah Marquez pun mendoakan agar Dovizioso bisa membela tim yang kuat pada musim depan. Keputusannya untuk pergi meninggalkan Ducati benar-benar membuat saya terkejut. Saya hanya bisa berharap tetap bisa menjadikannya sebagai rival saya di balapan MotoGP, ungkap Marquez, seperti yang dikutip dari GP1. Jika melihat daftar pembalap MotoGP 2021, sebenarnya sudah tak ada lagi kursi kosong di tim besar. Mungkin hanya Aprilia Gresini yang masih menyisakan satu tempat untuk bisa dihuni oleh rider berjuluk The Little Dragon tersebut. Akan tetapi, Aprilia jelas bukanlah tim besar, yang dapat membawa Dovizioso bersaing dengan Marquez, memperebutkan gelar juara di musim tahun 2020 sampai tahun 2021 nanti. Selain Aprilia, tim satelit Honda LCR Honda pun masih menyisakan satu slot untuk diisi, namun rasanya hal tersebut sulit terjadi. Jadi, harapan Marquez tampaknya sulit terkabulkan. Direktur Olahraga Ducati, Puji Bagnaia untuk sindir Dovizioso. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menyindir pembalapnya, Andrea Dovizioso, Mission Winnow Ducati, yang sering mengeluhkan performa motor Desmosedici GP20. Ciabatti meminta Dovizioso belajar dari Francisco Bagnaia, pramak Ducati, yang tetap cepat padahal mengendarai motor yang sama. Dovizioso sangat vokal dalam urusan performa Desmosedici, terutama di MotoGP 2020.
Desmo Dovi julukan Dovizioso sering menyebut kuda besi Ducati itu memiliki kekurangan. Ciabatti sepertinya gerah dengan keluhan Dovizioso sehingga membandingkan penampilannya dengan Bagnaia. Menurut Ciabatti, Bagnaia tampil cepat dalam MotoGP Andalusia 2020, yang berlangsung di sirkuit Jerez dengan Desmo Sedici. Ciabatti hanya menyayangkan Bagnaia tidak mampu meraih kemenangan. Bagnaia tidak menyelesaikan balapan seri Andalusia karena masalah teknis. Bagnaia sayangnya belum bisa meneruskan penampilan apiknya karena cedera akibat kecelakaan dalam sesi latihan bebas balapan seri Republik Ceko. Peko julukan Bagnaia pantas mendapat tempat kedua di Jerez. Karena dia lebih cepat dari orang lain, mungkin dengan pengecualian sang pemenang seri Andalusia, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, kata Ciabatti, mengutip dari Speedweek Minggu, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Dia, Bagnaia, berada di posisi kedua, sebelum masalah teknis karena dia cepat bukan karena lawan lain melakukan kesalahan. Dia mengendarai Ducati dengan cara yang sama seperti Marc Marquez mengendarai motor Repsol Honda, ujarnya. Itu bagus karena cara berkendara ini mengirim pesan ke pembalap Ducati lainnya, terutama Dovizioso. Ia melihat bahwa dengan gaya berkendara tertentu, Anda dapat membuat motor berbelok bahkan di jalur yang bukan salah satu trek terbaik untuk merek kami, pungkas Ciabatti.